Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sementara kebahagiaan masih menyelimuti keluarga besar Tuan Wibowo karena kelahiran cucunya, di rumahnya sendiri, Revi merasa hidupnya hampa. Dia sudah mendengar berita kelahiran anak mantan suaminya. Kau belum bersiap pergi syuting? Yuki datang dari depan, membawakannya minuman hangat yang diterima dengan malas oleh Revi. Aku sedang tidak ingin keluar, Mbak. Loh, kau ini bagaimana sih, Rev? Hari ini kau ada jadwal syuting. Mbak mesti bilang apa sama sutradara kalau kau keseringan izin libur begini? Apalah, Mbak, yang jelas sekarang aku lagi lesu, lagi malas. Apa yang membuat kau seperti ini, Rev? Yuki duduk di samping Revi yang matanya sudah mulai memerah. Mbak nggak tahu sih gimana rasanya jadi aku. Aku kangen garam, Mbak. Aku masih sangat cinta sama dia. Sekarang perempuan keparat itu sudah melahirkan. Bagaimana aku bisa tenang, Mbak? Aku hanya ingin Gara kembali. Aku sangat mencintainya, Mbak. Aku kehilangan. Yuki menggelengkan kepalanya. Entah meski berapa kali dia meyakinkan Revi bahwa Gara memang tak lagi ingin bersamanya. Mereka juga sudah bercerai dan ia masih tidak mengerti kenapa Revi masih begitu keras kepala dan menginginkan Gara yang sudah jelas-jelas menceraikannya. Sadarlah, Rev, kau dan Gara itu tak lagi punya hubungan. Gara sudah bahagia dengan Bening. Sekarang anak mereka pun sudah lahir. Terima kenyataan kalau kau memang ternyata tak jodoh dengan Gara, atau jodohmu dengan Gara memang sudah lama berakhir. Kalau kau tidak ikhlas dengan ini semua, hatimu akan terus sakit. Hatimu akan terus menyalahkan orang lain. Yuki berkata dengan lelah. Ia tidak tahu lagi bagaimana harus meyakinkan Revi bahwa semua hal yang sudah terjadi tidak akan bisa dikembalikannya lagi ke pengaturan awal. Gara sudah menentukan kemana jalan pulangnya, dan itu jelas hanya kepada Bening saja. Enggak, Mbak, ini semua terjadi karena gadis kampung itu yang sudah merebut Gara dariku. Kalau saja dia tidak pernah datang ke rumah ibunya Gara, dia tidak akan pernah bisa menggantikan posisiku. Sekarang, aku tanya sama kau, Rev. Seandainya pun Bening memang tak ada, apa kau mau memberi Gara anak? Kali ini Revi langsung diam. Dia sendiri bingung harus menjawab apa. Yang jelas sampai detik ini dia belum bisa menerima dirinya dan Gara sudah berpisah. Aku mau, Mbak. Aku pasti mau memberikan Gara anak, jawab Revi kemudian. Yuki lagi-lagi hanya bisa menggeleng. Antara iba juga kesal dengan Revi. Kalau sedari dulu Revi bersedia memberikan anak kepada Gara, tentu saja tak akan ada cerita seperti ini. Memang di sini Revi lah yang egois dan Yuki juga tidak bisa memberikan dukungan penuh kepada perempuan yang sudah resmi menjadi janda itu. Lalu kau mau gimana, Rev? Tidak ada lagi hubungan antara kau dan Gara. Sudah, jangan keras kepala. Tanam di otakmu kalau Gara sudah menemukan kebahagiaannya bersama Bening. Sekarang gantilah bajumu dan kita berangkat syuting. Revi memandang Yuki dengan sedikit kesal, tapi akhirnya dia melangkah juga ke dalam kamar dan segera mengganti pakaiannya. Di depan cermin, Revi seolah bisa melihat kebencian di matanya setiap kali dia ingat Bening. Aku gak akan membiarkan kamu bahagia bersama suamiku, Bening. Kau tidak berhak merebut Gara dariku. Revi mendesis lirih dan kesal. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Gara tetap lelaki yang paling dicintainya dan dia tidak suka Gara bahagia dengan Bening saat ini. Gara dan Bening menjalani peran sebagai orang tua dengan dukungan penuh orang-orang di sekitar mereka. Semakin kesini, Bening juga telah semakin dewasa. Ia sangat keibuan, selalu jadi ibu yang siaga untuk anaknya, juga selalu jadi istri yang baik bagi Gara. Abi tumbuh dengan baik, Bening. Lihat, dia sibuk mengoceh. Nampaknya kalau besar tingkahnya tak akan jauh beda dari Gara. Nyonya besar berkata dengan senyuman terulas di bibirnya. Ia bahagia sekali. Kehadiran cucu pertama dari putra bungsunya membuat suasana rumah semakin cerah. Iya, Mah, menyusu juga semakin kuat.
Bening kadang takut tak mencukupi kebutuhan gizinya. Keluh Bening yang hanya ditanggapi oleh ibu mertuanya dengan senyuman maklum. Nanti bantulah dengan susu formula. Usianya sudah mau 6 bulan, Ning. Sebentar lagi sudah empasi juga. Bening mengangguk setuju. Betul, usia Abimanyu sudah memasuki 6 bulan. Setengah tahun sudah bocah gembul itu lahir ke dunia, meramaikan kehidupan Gara yang memang telah lama menantikan kehadiran seorang anak. Kata Gara, kalian berencana mau ke desa? Tanya Nyonya besar seraya menyeruput teh hangat yang baru saja disajikan Bu Tuti untuk mereka. Iya, Mah. Mama dan Papa mau ikut? Tanya Bening pula. Sebenarnya mau sekali, Bening, tapi tak apalah, kalian saja. Kau tahu sendiri Papa ada jadwal pemeriksaan kesehatan beberapa minggu ke depan. Gulanya naik lagi, Mah. Nyonya besar mengangguk. Bening hanya menggeleng-geleng. Papa mertuanya memang suka makan dan jarang pantang, padahal ia rentan sekali dengan penyakit diabetes karena dulu kakek Gara juga seorang penderita penyakit itu. Nanti biar Bening yang atur makan Papa, Mah. Nyonya besar mengangguk setuju. Abimanyu sedang tenang dalam gendongan pengasuh. Gara memang sudah membayar seorang pengasuh untuk putranya itu karena dia tidak ingin Bening keletihan. Padahal Bening sudah sempat menolak. Tetapi Gara bersikeras agar tetap membayar jasa neni profesional. Malam itu, mereka yang baru saja hendak tidur berbincang dulu seperti biasa. Setelah Bening selesai memastikan putranya tidur dengan tenang, ia segera mendekati suaminya. Bagaimana hari ini, Mas Gara? Perusahaan sedang tenang, sayang. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Mas Gara juga mendapatkan seorang rekan bisnis baru. Oh ya? Ya, seorang perempuan. Dia pintar sekali mengatur strategi bisnis. Karena itu Mas Gara bersedia bekerja sama dengannya. Bening mengangguk-angguk. Baru kali ini Gara mendapatkan seorang partner bisnis seorang perempuan. Namun, Bening sendiri tak mau berpikir macam-macam. Ia yakin Gara bisa menjaga hati untuknya ketika sedang berada di luar tanpa dia di sisi lelaki itu. Tak ada yang perlu dikhawatirkan, sayang. Kau tentu tahu bahwa Mas Gara begitu mencintaimu. Bening jadi gelagapan karena seperti ketahuan sedang merasa gelisah sesaat mendengar informasi yang baru saja ia dengar dari suaminya itu. Mas Gara tahu apa yang sedang kau pikirkan, Bening. Percayalah, meski banyak perempuan cantik di luar sana, itu tidak akan membuat Mas Gara lantas berpaling darimu. Mas Gara sangat mencintaimu. Bening tersenyum mendengarnya, lalu memeluk tubuh suaminya, yang langsung membalas pelukan dari Bening itu. Setiap hari, Gara selalu menghujamnya dengan cinta yang begitu banyak, jadi Bening pun tak mau berpikir yang macam-macam. Kurang lebih 6 bulan ke depan, kau akan kembali lagi berkuliah. Mas Gara justru yang takut akan ada banyak lelaki gatal yang mendekatimu. Keluh Gara. Bening menangkup pipi suaminya itu dengan kedua telapak tangan, lantas tersenyum. Suaminya memang cukup posesif jika itu menyangkut Bening. Tak ada yang perlu ditakutkan juga, Mas Gara. Bening pergi ke kampus untuk menimba ilmu, berusaha menjadi perempuan yang selalu menjaga harga diri, juga kehormatan selama Mas Gara sedang tak di sisi Bening. Setelah pulang dari kuliah, Bening juga tidak pernah tertarik ikut menongkrong bersama teman-teman. Bening adalah seorang ibu, Bening adalah seorang istri. Bening lebih nyaman jika secepatnya bertemu keluarga. Kalaupun mau keluar, itu tentu hanya bersama Mas Gara saja. Bagai diterpa angin sejuk, Gara mengecup kening Bening dengan penuh perasaan. Bening selalu berhasil menenangkan hatinya. Bahkan di usianya yang masih begitu muda, ia telah rela kehilangan masa mudanya itu bersama rekan sebaya. Bening lebih memilih menjadi ibu bagi anaknya, juga menjadi seorang istri setia dan patuh kepada suaminya. Memang tak ada yang perlu Gara khawatirkan, karena Bening bukanlah Revi. Bening selalu menempatkan Gara di atas segalanya. Perhatiannya, kasih sayangnya, semua Gara dapatkan dari Bening. Gara hanya berharap semoga kemesraan di antara dirinya dan Bening tak pernah berlalu.
Ia telah jatuh cinta sedalam-dalamnya kepada perempuan muda yang sudah merelakan hidupnya untuk mengabdi kepadanya. Sungguh, Gara mencintai Bening dengan semua cinta yang ada di dalam dirinya.